Ayo. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dalam rangka menunjang program ketahanan pangan nasional, saya sebagai masyarakat, sebagai peternak, saya berusaha untuk memulai peternak bebek pedaging yang saya ambil bibitnya dari Kunci 88 Gunung Sindur. Saya tinggal di Bogor, jadi saya ambil bibitnya juga dari Kabupaten Bogor. Artinya biar masyarakat yang memelihara indukannya dan juga bibitnya juga berafiliasi bermanfaat buat masyarakat Bogor. Jadi saya mulai bikin kandang dari 0 sampai jadi, ukurannya 15 kali 72 meter. Populasi ini sebetulnya dipakai untuk sekitar 10.000 ekor sampai 12.000 ekor dengan kepadatan yang cukup. Kalau standar bagusnya sebetulnya itu sampai 8 ekor per meter persegi, tapi bisa dimuat untuk 10 sampai 12 ekor per meter persegi. Artinya dalam kandang ini sebenarnya muat untuk sekitar 10.000 sampai 12.000 ekor. Tapi saya karena masih baru memulai, jadi saya muat populasi 8.000 ekor. Ada 2 kali populasi pertama 4.122 ekor, populasi kedua 4.100 ekor. Jadi ini dari indukannya, bibitnya dari PT Kunci 88. Dan hasilnya sampai hari ini sangat memuaskan. Usianya sekarang 35 hari, bobotnya sesuai standar 1,9 sampai 2,1 kilo. Nah, ini kenapa kandangnya di-sekat per blok? Karena kalau tidak di-sekat, nanti mereka bertabrakan yang kemudian kelentang dan tidak bisa bungan lagi, kemudian lumpuh, kemudian meninggal besoknya. Nah, ini tempat pakannya. Tempat pakan ini dipakai untuk populasi sekitar 350 sampai 400 ekor. Dari populasi ini sebenarnya tempat pakannya masih cukup, makanya saya bantu dengan alat pakan lain karena kita belum dengan plastik ini, karena memang belum cukup produksi alatnya. Harusnya ini sudah ada 20 tempat makan, tapi kita baru bikin sekitar 16, jadi masih kurang sekitar 4 atau 5 lagi baru mencukupi untuk tempat makan. Makanya kita bantu agar tidak kurang pakan. Faktor yang paling penting dari kecil adalah di saat 0 sampai 5 hari itu suhu di 34 sampai 33 sampai 34 derajat. Itu kehangatannya harus cukup. Di sini saya bikin ini bekasnya. Ini bekas kandang DUD. Itu cukup rapat. Kita pakai pemanas, pakai elemen pemanas, pakai tabung gas yang 12 kilo. Kemudian ada alatnya untuk heaternya agar mereka suhunya tetap. Kita juga waktu kecil, waktu DOD dipasang suhu, kita bisa kontrol suhu setiap saat. Di saat terlalu tinggi kita kecilkan gasnya, apinya. Di saat kurang kita gedekan apinya. Jadi mereka cukup dengan kehangatan. Setelah umur 5 hari, kemudian diturunkan suhunya menjadi 32 sampai 33 derajat. Nah, berikut juga terus kemudian di usia 8 sampai 10 hari turunkan lagi menjadi 29 sampai 30 derajat. Tujuannya apa? Mereka sudah cukup dengan fisiknya, sudah cukup, hangatnya sudah cukup. Nah, kemudian setelah umur 12 hari kita tidak perlu lagi pakai pemanas, penghangat, jadi sudah kita sebar. Tadinya waktu masih DOD masih pakai lingkaran yang kecil agar suhunya cukup. Setelah umur 12 hari kita sudah tebar, kita sekat-sekat agar mereka oksigennya cukup, tidak terlalu padat. Nah, untuk tempat minumnya saya pakai palet, biasanya pakai
Kalau masyarakat umum pakainya pakai peralon di belah dua, tapi kalau saya pakai palet. Tujuan dibikin palet itu untuk menghemat air yang dikeluarkan. Kalau pakai pipa, kelemahannya dia boros air. Nah, kita harus hemat air. Memang biayanya lebih mahal sedikit dibanding dengan pakai pipa di belah, tapi ini lebih hemat, biayanya mahal sedikit, tapi untuk jangka panjangnya lebih bagus. Terus kemudian tempatnya juga tidak becek. Kalau pakai pipa suka becek yang menimbulkan bau. Nah, kandang ini tidak boleh bau, jadi jarak 1 meter dari kandang tidak boleh bau. Karena bau itu biasanya berawal dari lantai yang basah, sekam yang basah, yang kemudian amoniaknya naik. Kalau amoniaknya naik, nanti matanya bebek pedas. Karena amoniak naik pedas, kemudian dia keluar air mata. Itu tidak boleh. Karena kemudian hidungnya juga keluar air karena pedas, makanya tidak boleh. Tidak boleh basah. Kondisinya harus sehat. Artinya kalau kita di dalam kandang pun tidak bau, berarti bebek kita sehat. Pastikan bahwa kandang itu tidak berbau apapun, artinya bebek itu nyaman. Dulu ada kesan orang peternak bebek, peternak ngantuk dan sebagainya, kesannya jorok, kotor dan sebagainya. Tapi lihat kandang ini steril, bersih semua, tidak ada bau, tidak ada becek dan sebagainya, bebeknya juga sehat-sehat. Nah, saya juga punya tujuan ke depan. Di saat ini saya sudah berhasil, nanti saya mau bikin plasma ke masyarakat. Tujuannya apa? Masyarakat atau kelompok tani katakanlah, mereka bisa mandiri pangan, mandiri ekonomi, dengan katakanlah bibit kita siapin, kemudian akan kita siapkan. Kalau marketnya bisa sendiri silahkan pasarkan sendiri, tapi kalau memang tidak bisa, hasil panennya kita ambil. Karena saya juga sudah punya pasar sendiri yang kuotanya sampai hari ini belum terpenuhi. Artinya marketnya sangat luas dan sampai sekarang masih kekurangan barang. Nah, agar masyarakat terutama anak muda tidak harus selamanya harus cari kerja di perusahaan. Ini bisa mandiri di rumah, bisa dikerjakan di rumah tanpa harus melamar di suatu perusahaan yang masa depannya saya pastikan kalau prihatin, kalau dia mau tekun saya pastikan jauh lebih baik daripada kerja di perusahaan. Artinya ini mandiri pangan, mandiri ekonomi secara keluarga. Untuk alamatnya ini alamatnya? Ya. Untuk alamatnya di Kampung Sentul, RT 2 RW 2, Desanya Sukasirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Yang kedepannya nanti seperti apa nih? Nah, kedepannya rencana bikin plasma tadi. Rencana setelah ini berhasil, saya juga kalau teman-teman mau latihan di sini, kita siapkan tempatnya untuk pelatihan, untuk bagaimana cara memelihara, bagaimana cara membesarkan, dan bagaimana cara memanen. Petani ternak harus betul-betul tahu dan paham bagaimana cara meliharanya agar mereka punya untung. Kami tidak mau peternak mengalami kerugian, karena ini urusannya dengan nyawa sangat riskan, makanya betul-betul harus bisa pelatihan di sini tanpa kita. Nah, setelah nanti ini berhasil, yang melihara sudah pintar dan sebagainya, kita rencana untuk pengembangan di sebelah sini, di samping ini sampai ke belakang sana. Kalau yang di depan sini, lokasi depan rencana buat bikin kandang DOD. Jadi kalau anakannya datang sudah pas ini mau panen, anakannya sudah siap. Kita harus punya kandang DOD sendiri. Kalau memang tidak, teman-teman nanti mau pelihara, petani tidak mau pelihara tapi tidak punya lokasi DOD, DOD-nya langsung di kandang itu sendiri. Tapi kalau memang punya lahan, kita punya siapaan kandang DOD untuk 10 hari, yang nanti di saat masuk ke kandang sini sudah besar. Rencana di sini untuk kandang DOD, yang sana untuk rencana untuk pengembangan pedagang lagi untuk pembesaran. Nah, saya juga ada rencana bisa ke depan mungkin di beberapa tahun ke depan, karena hari ini juga masyarakat para peternak di bawah yang kelas 1.000, 2.000 ekor merasa, Pak, bibitnya mahal gitu. Jadi saya juga ingin kedepannya punya bibit sendiri
Nanti mungkin kalau toh tidak bisa mandiri, mungkin bisa bekerjasama sama tenaga ahli yang sudah profesional, agar kita bisa mengembangkan hidup sendiri, masyarakat tidak perlu susah cari hidupnya, dan juga mendapatkan harga murah. Harga murah itu tujuannya untuk bersaing di saat penjualan dagingnya dia dengan hidup yang murah. Harapan kita pedagang bisa tetap terus eksis, bisa berkembang, bisa mampu menghidupi keluarga dan juga menyekolahkan anak-anaknya ke depan. Hari ini kita lagi panen bebek pedaging, usianya 35 hari dengan bobot 1,9 sampai 2,1 kilogram. Ini bebek dari bibit kunci 888. Nah, ini sudah terpercaya satu-satunya yang SMP 88. Ini sesuai target. Artinya di saat umur sekian, bobotnya harus sekian, hari ini ternyata sesuai.